Hello guys, welcome back to Huang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas prospek industri menara. Nah, kalau kita bicara yang namanya industri menara ini, tentu saja ada beberapa emiten yang pasti udah ada di pikiran teman-teman. Yang pertama yaitu Mitratel, dan yang kedua yaitu TOWR, dan yang ketiga yaitu Tebit. Nah, kenapa kok akhirnya tim Huang Saham memutuskan buat melihat industri menara ini? Karena di satu sisi, para pemain atau para pebisnis atau para emiten dari industri menara ini bisa dikatakan cukup gencar dalam melakukan akuisisi tower. Sebenarnya buat apa sih mereka itu akuisisi tower terus-menerus? Nah, kalau kita mau cek datanya, dari tahun 2018 aja sampai tahun 2021 kemarin ya, Mitratel yang bisa dikatakan sebagai salah satu anak perusahaannya Telkom ini sudah mengendalikan 28.000 menara. Nah, bahkan dari tahun 2018 ke 2021 ada penambahan menara itu sebanyak 2.100 menara milik ISAT diakuisisi, dan Telkom memberikan tambahan 6.050 menaranya kepada Mitratel. Di satu sisi, ada satu pesaing yang cukup ketat dalam mengejar Mitratel, yaitu TOWR, Tower Group ya. Nah, salah satu grup yang dimiliki oleh Jarum ini juga gak kalah banyak. Nah, TOWR ini saat ini sudah mengendalikan 21.575 menara. Bisa dibilang nomor 2 setelah Mitratel. TOWR sendiri dari tahun 2018 sampai 2021 juga cukup aktif dalam yang namanya akuisisi menara atau tower-tower ini. Sebanyak 1.459 menara Komen Infra itu diakuisisi, kemudian ada lagi 1.000 menara ISAT diakuisisi, dan 1.642 menara EXCL atau XL yang berhasil diakuisisi selama tahun 2018 sampai di tahun 2021 ini. Nah, di posisi ketiga ada Tebit. Tebit sendiri dari tahun 2018 ke tahun 2021 ini juga ada melakukan akuisisi, meskipun gak sebanyak TOWR ataupun Mitratel. Nah, Tebit mengakuisisi 529 menara Gihon Telekomunikasi, kemudian 305 menara Visi Telekomunikasi, dan 3.000 menara inti bangunan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kenapa kok perusahaan ini terus-menerus melakukan akuisisi? Yang pertama adalah, memang dari perusahaan operatornya sendiri, mereka melakukan efisiensi dengan menjual menara mereka. Tapi, ingat, meskipun mereka sudah menjual menara mereka, mereka tetap melakukan yang namanya penyewaan kembali. Nah, hal ini cukup menarik. Ya, ada dua grup besar yang sudah bekerja sama. Yang pertama yaitu Mitratel dan Telkomsel, kemudian ada TOWR dan EXCL. Nah, otomatis kalau teman-teman pikirkan aja secara bisnis, yang namanya perusahaan tower ini, mereka sendiri tuh udah punya yang namanya marketnya, atau mereka tuh udah punya yang namanya demand-nya. Nah, yang berarti otomatis semakin banyak tower, ya mereka juga bisa memiliki semakin besar revenue. Kemudian selanjutnya kita akan bahas apa sih faktor-faktor yang membuat bisnis di menara ini menarik sih. Nah, yang pertama adalah kita tahu di era digitalisasi ini otomatis pasti kita pakai banget yang namanya telekomunikasi, teman-teman. Ya, nah apalagi saat ini telekomunikasi bisa dikatakan terus-menerus melakukan ekspansi, inovasi dengan proyek terakhirnya yaitu 5G ini. Selain itu, yang kedua, ya teman-teman juga pasti tahu Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak. Nah, kalau menurut teman-teman di sini, posisi pertama saat ini masih dipegang oleh Mitratel. Apakah menurut kalian TOWR mempunyai kesempatan buat menjadi posisi pertama dan merebut posisi Mitratel? Coba share pandangan kalian mengenai prospek industri menara di kolom komentar. Kalau kalian ada pertanyaan, juga langsung tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, ataupun share ke teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video.